Pada suatu senja yang lenggang, terlihat seorang wanita berjalan terhuyung-huyung. Pakaiannya yang serba hitam menandakan bahwa ia berada dalam duka cita yang mencekam. Kerudungnya menangkup hampir seluruh wajahnya. Tanpa rias atau perhiasan menempel di tubuhnya, ia melangkah terseret-seret mendekati kediaman Nabi Musa alaihissalam. Diketuknya pintu perlahan sambil mengucapkan salam. Maka terdengarlah ucapan dari dalam, "Silahkan masuk." Perempuan cantik itu lalu berjalan masuk sambil kepalanya terus menunduk. Air matanya berderai tatkala berkata, "Wahai Nabi Allah, tolonglah saya. Doakan saya agar Tuhan berkenan mengampuni dosa keji saya." "Apakah dosamu, wahai wanita?" tanya Nabi Musa terkejut. "Saya takut mengatakannya," jawab wanita itu. "Katakanlah, jangan ragu-ragu," desak Nabi Musa. Maka perempuan itu pun terpatah bercerita, "Saya telah berzina." Kepala Nabi Musa terangkat, hatinya tersentak. Perempuan itu meneruskan, "Dari perzinahan itu pun saya hamil. Setelah anak itu lahir, langsung saya cekik lehernya sampai tewas," ucap wanita itu seraya menangis sejadi-jadinya. Nabi Musa berapi-api matanya. Dengan muka berang beliau menghardik, "Perempuan bejat, nyah kamu dari sini, agar siksa Allah tidak jatuh ke dalam rumahku karena perbuatanmu. Pergi," teriak Nabi Musa sambil memalingkan mata karena jijik. Mendengar perkataan tersebut, perempuan itu dengan hati hancur luluh segera bangkit dan melangkah surut. Dia terantuk-antuk keluar dari rumah Nabi Musa. Ratap tangisnya amat memilukan. Ia tak tahu harus kemana lagi mengadu. Bahkan ia tak tahu mau dibawa kemana lagi kaki-kakinya. Bila seorang nabi saja sudah menolaknya, bagaimana pula manusia lain bakal menerimanya? Terbayang olehnya betapa besar dosanya, betapa besar jahat perbuatannya. Ia tidak tahu bahwa sepeninggalnya, malaikat Jibril turun mendatangi Nabi Musa. Sang Ruhul Amin Jibril lalu bertanya, "Mengapa engkau menolak seorang wanita yang hendak bertobat dari dosanya? Tidakkah engkau tahu dosa yang lebih besar daripadanya?" Nabi Musa terperanjat. "Dosa apakah yang lebih besar dari kekejian wanita pezina dan pembunuh itu?" tanya Nabi Musa dengan penuh rasa ingin tahu. "Betulkah ada dosa yang lebih besar daripada perempuan yang nista itu?" lanjutnya. "Ada," jawab Jibril dengan tegas. "Dosa apakah itu?" tanya Nabi Musa kian penasaran. "Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan tanpa menyesal. Orang itu dosanya lebih besar daripada 1000 kali berzina," jelas Jibril. Mendengar penjelasan tersebut, Nabi Musa kemudian memanggil wanita tadi untuk menghadap kembali kepadanya. Ia mengangkat tangan dengan khusyuk untuk memohonkan ampunan kepada Allah bagi perempuan tersebut. Nabi Musa menyadari orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan tanpa penyesalan sama saja dengan berpendapat bahwa sholat itu tidak wajib dan tidak perlu atas dirinya. Berarti ia seakan-akan menganggap remeh perintah Allah. Bahkan seolah-olah menganggap Allah tidak punya hak untuk mengatur dan memerintahkan hambanya. Sedangkan orang yang bertobat dan menyesali dosanya dengan sungguh-sungguh berarti masih mempunyai iman di dadanya dan yakin bahwa Allah itu di jalan ketaatan kepadanya. Itulah sebabnya Allah pasti mau menerima kedatangannya.